Kan orang meninggal dimasukkan ke keranda kan tidak langsung masuk kan, tapi ditaruh dulu, kemudian apa namanya, di pinggiran kuburan baru diambil mayitnya. Dari semenjak diletakkan dalam keranda sampai berjalan sampai ke kuburannya, belum masuk kubur, gitu ya. Yas'alullahu, Allah bertanya bi'azamatihi, dengan keagungannya, minhu, pada mayit tersebut, arba'ina su'alan, 40 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Fa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darin amin. Fa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bi asrari fi darin amin. Ayyuhal walad, ayyu hasilun laka min tahsilil ilm. Ini nasihat ketujuh. Nasihat ketujuh, dikatakan ayyu syai'in hasilun laka, apa saja yang kau hasilkan, min tahsilil ilmi, dari menghasilkan ilmu, belajar maksudnya, min tahsil ilmul kalam, dari mempelajari ilmu kalam, ilmu tauhid, wal khilaf, dan ilmu khilaf tentang masalah apa namanya, madhab mungkin, wad dawawin, dan diwan-diwan, wal asy'ari, dan syair-syair, wan nujum, dan ilmu nujum. Nujum itu ilmu berbintangan. Wal arud, dan ilmu arud, wal nahwi wat tasrif, ilmu nahwu, ilmu sarab, semuanya. Ghaira tadyi'il umur, itu tidaklah menyia-nyiakan umur. Bi khilafi dzil jalal. Kalau di syarahnya itu ada syarah di sini namanya, ada satu syarah kitab yang menyarai kitab Ayyul Walad. Di sini disebutkan ghairu tadyi'il umur bi jalalidil jalal, gitu ya. Ini kurang paham ini. Apa maksudnya bi khilafi dzil jalal? Kalau pakai terjemah ini, bi khilafi, berbeda dengan dzil jalal, zat yang memiliki keagungan. Atau yang benar mana? Anda kurang paham ini. Kalau di syarahnya sini disebutkan bijalali dil jalal. Ini matan syarahnya juga sama. Ghairu tadyi'il umur bijalali dil jalal. Bijalali dil jalal, kalau pakai terjemah sini ya, kalau pakai kitab ini bijalali dil jalal, dengan mengagungkan Allah, maksudnya dil jalal, dengan mengagungkan Allah yang maha agung, zat yang memiliki keagungan. Jadi yang kita pelajari dari ilmu-ilmu, semua ilmu tadi ya, ilmu kalam, khilaf dan semuanya, ini enggak sama sekali enggak, bukan menyia-nyiakan umur, gitu ya. Ada manfaatnya kalau itu tujuannya untuk mengagungkan Allah, gitu maksudnya, atau karena Allah, gitu ya, dengan disertai pengagungan pada Allah. Ini ilmu-ilmu yang kita sebutkan ini adalah ilmu-ilmu apa namanya, ilmu kalam, oke, gitu ya. Cuma ilmu kalam itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu kita mempelajarinya bukan dengan mempelajari sedetail mungkin, enggak. Pokoknya sudah seseorang itu sudah meyakini Allah dengan ada dalilnya, sudah cukup. Malah kalau nanti diperdalam itu ilmu kalam, ini kadang-kadang bisa tambah keluar dari apa, tambah belehar, gitu ya bahasa kita. Nah, ada tuh salaf itu kalau mempelajari ilmu kalam itu ndak terlalu mendalam begitu. Kayak di sini kitab ya, kitab di sini mentok apa namanya, Jawharat Tauhid. Setelah itu sudah selesai, mari. Oh, fikihnya sampai minhaj, ya kan? Karena perlunya fikih. Nah, kalau ilmu kalam ini ilmu tauhid, pokok kita sudah tahu Allah, kenal Allah dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan dalil, sudah selesai, mari. Enggak perlu perdalam betul. Takutnya nanti dia enggak bisa menjangkau. Kalau tidak bisa menjangkau, akhirnya nanti belehar orangnya, timbul sombong, kadang-kadang seperti itu. Ilmu kalam. Maka di sini disebutkan dari ilmu-ilmu semuanya ini itu tidak menyia-nyiakan umur kalau dia tujuannya ya dengan disertai pengagungan kepada Allah. Cuma yang paling penting adalah kalau bisa ilmu
yang pokok itu tadi ya, ilmu pokok itu ilmu tentang kalam, ilmu tentang apa tauhid itu sudah pokoknya sudah memenuhi kriteria yang tadi, tidak begitu mendalam. Yang paling pokok adalah ilmu fikih, ilmu yang mengesahkan ibadah kita. Nah, gitu ya. Ilmu yang dapat mengesahkan ibadah kita. Itu yang harus, yang paling pokok terlebih dahulu. Baru ilmu-ilmu ini. Dikatakan kalau yang pokok nanti tidak diutamakan, maka nanti enggak ada gunanya ilmu-ilmu ini. Gitu maksudnya. Ilmu diwan, khilaf, apalagi khilaf ya, khilaf kita tidak perlu apa tadi? Ilmu khilaf itu kita tidak perlu apa namanya? Tidak perlu apa? Ya kita perlu tahu tentang khilaf cuma setelah kita mantap tentang madhab kita sendiri. Ya. Setelah kita tahu madhab kita, baru ilmu khilaf itu kita pelajari. Kitab Madhabul Arba'ah gitu baru kita baca. Kalau fikihnya belum mantap, maka seyogianya tidak baca itu yang sudah kita pelajari dalam kitab apa namanya? Ta'lim Muta'allim ya. Kalau tidak sia-sia. Ilmu fikihnya enggak begitu kita baca, tapi ilmu khilafnya kita baca. Akhirnya timbul kurang benar nanti dalam menjalankan agama. Dia gampang dengan khilaf, dididik khilaf karena dia tahu ilmunya. Ya. Padahal nanti di ilmu di syariat itu fikih itu nanti ada apa? Ada sahih, ada asoh. Asoh ini yang paling tinggi. Ada asoh, kemudian setelah asoh sahih. Kemudian baru dhaif, baru yang lain-lainnya. Baru akwal khilaf itu nanti itu tingkatan bawah. Itu tidak kita kerjakan kecuali dalam keadaan terpaksa betul. Nah, tapi kalau kita tidak begitu ngerti masalah ini, kita gampang dengan khilaf karena kita sudah terlalu banyak mempelajari tentang khilaf, gitu ya. Jadi yang pokok akhirnya kita sia-siakan. Jadi dalam syarat ada aturannya. Tidak semua moro khilaf itu moro langsung seenaknya dikerjakan gitu ya, enggak. Malah kalau kita ini sedikit-sedikit khilaf, sedikit-sedikit nanti kita ikut akwal, sedikit-sedikit kita akwal, boleh akwal iya, cuma lihat dulu kondisinya. Oh ya. Nanti kita kalau belajar fikih ini akwal membolehkan. Ada pendapat membolehkan cuma dhaif. Enggak apa-apa, penting apa namanya? Penting ada yang membolehkan. Anda tidak seperti itu. Oh ya. Gunanya ada pendapat itu untuk ini rahmah lil alamin, al khilafu rahmah kata Nabi. Nanti misal nanti kita ini suatu saat kita tidak mampu untuk melakukan yang paling sempurna, yang paling asoh gitu maksudnya. Yang sahih juga tidak bisa, maka kita jatuh melakukan, boleh kita melaksanakan yang dhaif. Bahkan yang syad, pendapat yang jarang pun, yang sangat lemah pun mungkin kita bisa melakukannya, pokoknya dalam kondisi yang sangat darurat sekali. Nah, kalau kita gampang dengan akwal, dengan masalah-masalah apa yang dhaif, maka nanti berbahaya. Apa kata disebut? Man tatabba bil kilat khifa an yamuta ala su'il khatimah. Dapat ya? Ada yang mengatakan man tatabba itu tabah. Man tatabba bil kilat itu kila itu pendapat yang apa tadi? Yang lemah, dhaif. Kalau qol itu lawannya. Jadi ada qola, ada kila. Paham ya? Kalau kita belajar fikih nanti ada qola, ada kila. Kalau kata-kata qola berarti itu sahih. Itu apa tadi? Itu ashah. Kuat. Kalau di dalam hukum disebut kila, nah berarti ini lemah, dhaif. Ya. Qala berarti kuat, sahih. Tapi kalau kila itu berarti dhaif. Maka ada disebut di sini man tatabba bil kilat. Barang siapa yang mengikuti, masa suka mengikuti kilat, ada kila gitu ya. Maksudnya barang siapa yang sedikit-sedikit mengikuti kila, mengikuti akwal ulama padahal ini dhaif.
Dikhawatirkan khifa an yamuta ala su'il khotimah, ditakutkan dia bakal meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Paham ya? Dia ditakutkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini apa sih? Apakah su'ul khotimah itu harus murtad, apa mungkin mati kafir? Tidak seperti itu. Itu termasuk su'ul khotimah. Paham ya? Ada su'ul khotimah, su' itu kan jelek, jelek penutupnya, jelek akhirannya. Bisa jadi ini orang matinya dalam keadaan Islam, mukmin, tapi dia mati ini soro, ya sakit, nyong sarana sing urip sampai gitu ya, sakit parah, sampai jadi ke dokter nazak ping piro ae gak mati-mati, apa nih? Ini su'ul khotimah namanya. Jelek akhirannya, paham ya? Husnul khotimah beda lagi. Husnul khotimah itu bagus akhirannya. Dia kata husn, bagus, selamat masuk surga insyaallah. Kemudian dia matinya mungkin mati mendadak, gak ropo-ropo harus mati, ya roro wis di kuburan. Lho aku wis mati arek. Arek endi kok moro peteng iki. Wis beda kanca lho. Bedone arek pondok wis kena kabeh. Misalkan ya, ini kok mau moro ganteng-ganteng kabeh iki, oh berarti malaikat ini. Oh berarti aku mati. Ini husnul khotimah. Ya. Sujud moro gak balik, gak ngadeg. Tidur moro gak bangun. Nah ini husnul khotimah, pokoknya selamat ya. Ya, pokoknya dia ahli taat, muslim, tidurnya berwudu, moro mati, wah sudah berarti pasti selamat ini. Berarti tadi malam Jibril datang ke dia, ngawal rohnya berarti. Ya, karena orang meninggal dalam keadaan berwudu itu yang ngawal maka Jibril, yang datangnya Jibril, jadi setan-setan tidak mungkin mendekat. Ya, padahal kalau tidur berwudu. Ya, tidur ya sembor mimpi sudah, wis koyo mimpi ya. Bangun-bangun wis kena kabeh. Ya, kena kabeh, krungu kiriman-kiriman tahlil, kiriman yasin. Ini husnul khotimah namanya. Tapi kalau matinya itu masih disiksa mungkin ya, sakit parah, nazak gak mari-mari, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini husnul khotimah. Ada kadang sebagian orang seperti itu. Ini ada kadang-kadang ulama, ada anak dapat cerita dari guru Nabi Saleh itu. Kadang-kadang ada ulama ya, ulama ahli taat dia, ahli taat. Ya. Ya kelihatannya kalau maksiat enggak sih karena dia ulama. Cuma subhanallah meninggalnya soro. Ada apa ini? Soro meninggalnya. Ya, yang konjone liane sujud mati gitu ya. Ini husnul khotimah. Ini ndak ke dokter krungu nazak gak mari-mari. Ya, katanya wis mati. Bah kurung melek meneh, nazak meneh misalkan dia. Wis koyo sengsara dia matinya. Padahal ulama, padahal ahli taat. Nah, ada apa dia? Bisa jadi dia dalam hidupnya karena dia orang alim, karena dia tahu tentang khilaf, tahu tentang masalah akwal ulama, dia gampang. Oh, gampang boleh kok. Nah, boleh, gak apa-apa ulama ini. Ya. Jadi melakukan akwal bukan dalam tempatnya, gitu. Gampang, meremehkan. Yang penting kan ono sing ngolehno, gitu ya. Loh. Ya boleh, iya betul. Cuma lihat dulu kita melakukan yang sempurna, yang sahih masih bisa enggak? Bisa ya sudah yang sahih aja. Ya, gitu. Kotoran, ya, akeh banyu cucian kotoran. Ya betul, memang kotoran itu ada yang mensucikan. Ya, madhab Imam Malik suci kotoran itu, iya. Di Syafi'i ada, iya, kotoran suci betul. Cuma yang as-soh itu najis. Ya kita tiap hari ono jedeng ya cuciin gitu ya. Kalau itu kita jelas-jelas kotoran jemek tidak atau kena baju. Kecuali kita nanti di luar kota mungkin kemana undangan mungkin ya, pas kita undangan nanti ismoro ono sholat apa, kita ya melok sholat pun enggak. Ini sing imami masya Allah wali min auliaillah, kita kayak nggak sholat eman, nggak ikut sholat sama dia, ya sudah sholat toh.
Di situ ada akwal, oh gak apa-apa, Imam Malik gak apa-apa. Berarti di Syafi'i ada, cuma akwalnya akwal rendah begitu. Oh ya. Jadi akwal itu ada aturannya. Man tatabba bil gilat khifa an yamuta ala sul khatimah. Gitu. Tapi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang orang kalau kepinteran bahaya juga. Ya, saking pinternya banyak khilaf yang dia ketahui ya gampang. Nah, gitu ya. Jadi khilaf itu namanya khilaf akwal itu gunanya untuk ketika ada darurat gitu ya. Jadi sekiranya tetap melaksanakan aktivitas, yaitu ketika darurat tetap dipakai. Nah, gitu ya. Atau mungkin kita bepergian nanti sulit misalnya agak jauh, ya mungkin kemana. Cuma nanti kalau kita sholat tepat waktu sangat sulit sekali ya. Nanti ada nanti ngikuti jamak walaupun kurang dari 2 marhalah tidak apa-apa. Karena nanti kalau kita sholat dengan tepat waktu bisa jadi nggak sholat, ngantuk, perjalanan agak payah mungkin. Nah gitu. Kembali jadi mempelajari ini semuanya enggak ada ruginya, bukan ghairu tadhi umur, tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, kalau disertai dengan pengagungan pada Allah. Inni ra'aitu fil Injil Isa alaihi salatu wassalam. Qala, kata Imam Ghazali mengatakan, sesungguhnya aku melihat di dalam kitab Injil, baca maksudnya. Melihat Isa alaihi salatu wassalam, qala, beliau berkata min sa'atin, dari mulai sejak saat ya an yudu al mayyit, ala jinazatin, mulai dari waktu gitu Mas. Mulai dari waktu an yudu'a, diletakkan si mayit, ala jinazatin, di atas jinazah. Jinazah itu keranda, tempat ngusung tuh namanya jinazah. Ini di kitab Injil disebutkan, yang pernah dibaca oleh Al-Imam Al-Ghazali. Mulai dari diletakkan mayit ala jinazatin, di atas keranda, tempat alat ngusung tuh, ila an yud'a ala syafiril qabr, sampai diletakkan mayit itu di pinggiran kuburan, di pinggir kubur. Kan orang meninggal dimasukkan ke keranda kan tidak langsung masuk kan, tapi ditaruh dulu, kemudian di pinggiran kuburan baru diambil mayitnya. Dari semenjak diletakkan dalam keranda sampai berjalan sampai ke kuburannya, belum masuk kubur gitu ya. Yas'alullahu, Allah bertanya, bi'azamatihi, dengan keagungannya, minhu, pada mayit tersebut, arba'ina soalan, 40 pertanyaan ya. Jadi sebelum dikubur kayak gitu ya, mulai dia ini ibarat mau berangkat ke kuburan, ketika sampai ke kuburan, belum masuk kuburan, itu sudah ditanya oleh Allah 40 pertanyaan. Ya semua berarti bukan yang di keranda tok. Ada yang nanya misalkan, ya opo lek kuburannya di burine omahe. Ya. Kuburannya tuh di mana? Mungkin ya mulai dia diangkat sampai ke kuburannya. Ini Allah bertanya kepada dia 40 pertanyaan. Kok cepat mah? Sudah, itu urusan Allah taala ya. Jauh dekat tetap pertanyaan 40 ini. Gitu ya. Berarti kalau mayitnya itu dikubur di kamarnya langsung gitu ya, berarti nggak ditanya Anda, ya podo aja, sama aja. Ya. Ini cuma istilah aja. Gitu ya. 40 pertanyaan yang ditanya oleh Allah.
Awaluha yang pertama, awaluha yang pertama, yaqulu, Allah berkata, bertanya pada dia, abdi wahai hambaku, tahharta mandarul khalqi sinin wa ma tahharta mandari sa'atan. Engkau bersihkan, engkau membersihkan, engkau mensucikan diri maksudnya dari pandangan makhluk selama bertahun-tahun. Engkau membersihkan diri dari pandangan makhluk. Mandarul khalq, mandar itu tempat, ya, tempat penglihatan makhluk. Engkau mensucikan diri mandarul khalqi dari pandangan makhluk. Sinin jamaknya sana. Sana itu tahun, kalau sinin bertahun-tahun. Engkau bertahun-tahun mensucikan diri dari pandangan makhluk. Wa ma tahharta mandari sa'atan, dan engkau tidak pernah mensucikan diri mandari dari pandanganku sa'atan, walaupun sesaat. Sesaat. Nah, ini maksudnya, jadi kebanyakan makhluk itu, ya mungkin kita juga ini. Kita ini kadang-kadang yang diutamakan pandangan orang. Tapi pernahkah kita ini mikir yang penting ya tetap apa namanya? Tetap kita juga menjaga pandangan dari manusia. Ya. Cuman lebih ke Allah juga harus kita bersifat apa tadi? Kalau di hadis itu ihsan. Nah, ihsan. Kita ini harus merasa Allah itu melihat kita, sehingga kita itu biar berusaha untuk apa namanya? Berusaha untuk juga mensucikan diri dari pandangan Allah. Maksudnya ya kalau kita kan selama ini menjaga dari pandangan orang, jangan sampai orang itu tahu jelek-kejelekan kita, ya. Sehingga kita ini bersolek, dandan, tutup aurat, ojo sampai orang tahu panu kita mungkin ya, atau kejelekan kita jangan sampai orang tahu. Tadi berbuat sesuatu yang kurang baik atau berbuat sesuatu yang tidak baik sama sekali, jangan sampai orang tua tahu, sehingga kita sembunyikan itu di hadapan orang lain. Kita nggak ada yang tahu ini, ya. Mau dijedeng mang laupo, pas sendirian laupo, kan nggak ada yang tahu kan. Tapi kan kita semuanya sama kan, berpenampilan baik, ya kan, melihat ini baik bagus. Tapi kita nggak tahu, ketika sendiri nggak ada yang tahu, ya. Nanti laupo, pas di rumah laupo, ya, ya, laupo, ya nggak usah disebutkan, ya. Kan kita ada yang tahu, dan kita berusaha untuk menutup itu biar nggak ada yang tahu. Karena kalau tahu, waduh, kita ditinggal. Ternyata gitu ya, ternyata ente gitu, tinggal sudah. Wes tidak ada, wes mau di titik ini no ente gitu ya. Tidak sama sekali. Kenapa? Kita tutupi itu dari, tetapi pernahkah gitu ya, kita ini merasa berusaha untuk ya apa sih cara biar Allah tuh nggak tahu kalau kita ini berbuat sesuatu yang jelek, gitu, masih seperti itu, ya. Jadi kata Imam Ghazali apa di Injil itu, engkau ini wahai hamba, kata Allah ya, berusaha mensucikan diri dari pandangan makhluk biar kelihatan bersih, biar kelihatan sempurna. Tapi engkau tidak pernah berusaha untuk mensucikan diri dari pandanganku, ya gitu ya. Pernah kita? Tidak pernah, ya. Ya Allah, apa tadi? misal kita mau berbuat jelek, wati, ya apa cara ini kita berbuat jelek, ya apa cara ini Allah tidak tahu, tutupi aja, ya tetap Allah tahu gitu ya. Ya, makanya ada cerita itu ya, ada seorang yang menguji santrinya, ya. Ada orang yang mencintai muridnya. Ini murid dicintai daripada murid, lebih dicintai daripada murid-murid yang lainnya.
iri santri yang lain, kenapa Syekh ini kok lebih mencintai fulan, kita kok biasa-biasa aja. Akhirnya ada yang ngadu, ya kenapa Syekh antum kok lebih milih dia? Oh ente pengen tahu, sudah. Sekarang ini apa namanya, burung ente sembelih di tempat sekiranya ndak ada yang tahu siapapun. Wow, gampang ini. Ya. Jadi beberapa santri diuji, dikasih burung, suruh sembelih burung ini di tempat sekiranya siapapun nggak ada yang tahu. Orang yang sembunyi di WC sembelih, ya nggak ada orang gini sembelih. Orang buritan bawah kayu sembelih. Ini satu orang anak yang dicintai gurunya ini balik dengan bawa burung tadi. Loh, kok gak ada sembelih? Kan saya suruh sembelih. Iya, kan perintah antum tadi, sembelihlah burung ini di tempat di mana orang gak ada yang tahu. Apa? Di tempat siapa pun gak ada yang tahu. Anda cari tempat, ternyata tetap ada yang tahu. Allah. Ya. Ternyata Allah tetap mencintai saya sehingga saya merasa berarti tetap ada yang tahu. Nah, ini. Ya ini, gara-gara ini saya cinta ya ini. Lah ente apa tadi? Merasa kena wong berarti enggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Nah, makanya dicintai. Ya seperti ini ya. Nah, ke kita aja sudah ya buat teguran gitu ya. Kita aja seperti itu. Wa matahharta mandori sa'atan. Nanti kita ditanya nih ya. Ini belum dikubur ini ya, belum dikuburan, belum masuk kubur ini. Ini ketika kita medek keranda tok sudah pertanyaan seperti itu. Enggak ada yang tahu. Padahal wis digotong orang banyak di bawah rame-rame giring mayit, ternyata mayitnya sudah ditanya oleh Allah. Ya. Wahai hambaku, engkau mensucikan diri dari pandangan makhluk, berusaha untuk baik dari makhluk. Ya, padahal di belakang makhluk ente ya seperti itu. Tapi engkau enggak pernah mensucikan diri dari pandanganku saatan walaupun satu saat. Tapi kalau kita amalkan ya was, kita ya tidak apa-apa ya. Wes berarti jadi orang ini tok sudah jadi senjata kita pasti baik. Kata apa? Ya, ngene kaena dosa. Ya. Yes, ibadah tok sudah. Minimal menangnya zikir. Mau berbuat sesuatu, mau keluar nanti janjian sama iki harimku ya janjian ini. Tapi Allah tahu ini ya apa ini? Pasti enggak jadi ya. Ya. Memang koncoku gak ero, tapi Allah tahu. Nah, gitu ya. Allah tahu ini. Ini buka HP. Ya, memang gak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Nah, gitu ya. Itu pasti seperti itu. Nah, kita kebanyakan gitu. Kita seenaknya berbuat sesuatu yang kurang baik, dosa lah kampanye. Di belakang orang gak ada yang tahu. Tapi tidak merasa apakah Allah tahu. Ya tahu. Ya. Kalau dia meyakini Allah tidak tahu, ya murtad dia. Berarti Allah tidak maha tahu. Ya. Repot ya sebenarnya. Kalau kita tahu Allah, yakin kita Allah tahu, kalau kita berbuat seperti itu, berarti kita menghina Allah. Ya benar. Tapi gak mikir itu biasanya. Lupa. Nah, ini. Wa kullu yaumin, dan setiap hari, yanduru, dia melihat fi qalbika. Ya. Wa kullu yaumin, dan setiap hari, yanduru, dia melihat Allahnya. Allah melihat fi qalbika, di dalam hatimu. Ini yang 99 pertanyaan enggak disebut. Ini satu pertanyaan pertama nih. Yang 99 apa ya enggak ada, mungkin kita enggak tahu. Tapi sama Imam Ghazali disebut itu aja. Karena ini kan sebuah nasihat, jadi enggak disebut semua. Ibarat ya semuanya penting, cuma yang paling pokok ini.